Selamat pagi. Ada komen Jos, Joy, Josi apa Joysi itu? Pak siapa itu? Kolesterol 260, gula darah 90. Gimana Jess? Jos, Pak. Tergantung ya kamu konsulnya kemana ya. Kalau kamu konsulnya ke saya bilang Jos, Pak. Itu terbaik. Dan saya balikin. Coba dicek HbA1c-nya. HbA1c-nya kamu cek. Nah, kalau HbA1c-nya di bawah 6, ya 5,7, 5 atau 4,7 itu sudah jos banget. Kolesterolnya nggak usah dipusing-pusingkan. Tapi kalau kamu konsul keluar, ke sebelah kah, kemana kah gitu, kamu pasti akan dibawain OBAT namanya statin. Oh, 260 kolesterolnya. Waduh, duh, 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 gitu. Kamu pasti begitu, Jess. Justru malah kalau kalau kamu belajar tentang tubuh kita ya, kolesterol tinggi, gula darah rendah itu adalah modal untuk kamu punya umur panjang. Jadi itu modalnya udah jelas, udah top banget gitu. Kenapa kolesterolnya harus tinggi, Pak? Ya karena tubuhmu itu makanannya kolesterol. Otakmu itu makanannya kolesterol. Proses tubuh, liver itu menciptakan, memproduksi 400 miligram per desiliter kolesterol. Itu liver. Saya copot kacamata dulu supaya saya bisa melihat dengan gamblang. Jadi 400 miligram per desiliter itu yang diproduksi oleh liver itu diangkat sama LDL. Ya, kamu bisa lihat tuh kerjanya LDL itu. Yang kamu seringkali fitnah menjadi kolesterol jahat. LDL membawa hasil produksi kolesterol dari liver ke otak pertama kali, mensuplai otak. Otak yang 80% isinya lemak. Otak kita ini kan isinya lemak nih. Nah, otak itu memakan 30% dari produksi liver 400 miligram per desiliter dari kolesterol itu. LDL yang bawa. Lalu sisa dari yang dimakan sama otak, itu LDL membawa ke seluruh tubuhmu. Nah, 65 triliun sel manusia itu makanannya kolesterol. Nah, saya jadi bingung ketika kamu melihat kolesterolmu 260, langsung distatin-statinin. Nah, itu yang saya nggak ngerti gitu. Padahal seluruh sel tubuhmu bisa terregenerasi dengan baik itu karena makanannya kolesterol. Gitu. Nah, HDL ngikutin dari belakang dia. Dia menyapu bersih sisa jalannya LDL itu. Itu HDL kerjaannya kayak gitu. Yang seringkali disebut HDL itu kolesterol baik. Dia nyapu, dibersihin tuh jalan kolesterol, jalan LDL-nya. Dibawa ke liver lagi. Nah, liver memiliki limbah yang namanya trigliserid. Nah, trigliserid itu adalah limbah liver dari apa? Dari gula yang namanya fruktosa. Fruktosa itu bisa dipecah dari sakrosa. Fruktosa juga bisa dipecah dari glukosa, menghasilkan lemak. Lemak karena apa? Tidak terpakai. Artinya itu menjadi cadangan energi. Karena tidak terpakai dan kamu mager, tidak punya aktivitas yang menghabiskan sisa kalori atau energi, sisa energi dalam tubuh, maka akan membungkus liver menjadi itu fatty liver, dan itu yang berbahaya. Sebetulnya kalau kamu mau melihat aja apa yang saya selalu sampaikan, kamu sudah menemukan jalan bagaimana caranya kamu bisa meminimalisir masalah-masalah di dalam tubuh. Dengan cara apa? Yaitu yang saya ajarin, 18 jam tidak makan, itu akan membantu kamu untuk kamu bebas dari masalah lemak di dalam tubuh. Atau yang disebut sebagai cadangan energi. Atau yang disebut sebagai sampah di dalam tubuh kita. Atau yang kamu seringkali bilang, yaitu gula di dalam tubuh kita itu kan tidak ada gudangnya. Sehingga dititip-titipin. Nah, salah satu penitipannya ya ada di liver itu, karena liver kadang membutuhkan kan. Nah, bagaimana cara menghabiskannya itu? Cara menghabiskannya adalah kamu makan telur, ikan, daging, dan seafood. Skip yang berhubungan dengan gula. Apa itu gula? Nasi, sayur, tepung, gorengan, jajanan, buah, cemilan, cepuluh, ceblas.
itu semua disebut sebagai gula karena tubuhmu tidak mengenal nama-nama tadi. Tapi ketika masuk ke tubuh disebut sebagai gula dan menjadi cadangan energi. Gitu. Nah, kamu skip itu. Supaya apa? Supaya ketika kamu makan telur, ikan, daging, dan seafood, nah itu kan ketika di dalam tubuh, dipecahnya kan membutuhkan banyak kalori, membutuhkan banyak energi. Nah, dia mengambil dari lemak tubuhmu. Sehingga kamu kalau mau cepat kurus, mau cepat langsing, ya caranya kamu jangan makan yang berhubungan dengan gula. Makannya adalah telur, ikan, daging, seafood. Nah, nanti energinya mengambil dari cadangan energi dalam tubuhmu. Gitu. Orang gemuk, gendut, mau sit up, bisa kurus? Nggak bisa. Nggak bisa, Pak. Perut saya kempes dari lingkar perut celana 42 atau 44 waktu itu saya lupa. Sekarang di 34 itu saya tidak bisa sit up karena saya punya masalah di pinggang, di tulang belakang. Nah, lalu bagaimana bisa kempes seperti yang sekarang ini saya rasakan? Celana saya bukan lagi 43, 42, bukan lagi 44, tapi 34. Ya saya tidak makan nasi, saya tidak makan cemilan, makanan saya full karbo, full protein, telur, ikan, daging, dan seafood. Dan saya tidak sarapan dan saya tidak makan malam. Itu saja caranya. Sehingga perutmu bisa kempes dengan sendirinya. Nah, baru setelah perutmu kempes, kamu bisa kencengkan ototnya. Gitu. Ngencengin ototnya pakai apa? Nge-gym. Kamu bisa sit up, kamu bisa push up, kamu bisa plank. Nah, itu ototnya kenceng. Karena setiap manusia itu kan six pack. Setiap manusia itu six pack. Kenapa enggak kelihatan six pack? Ya karena ketutup lemak. Kan gitu, Pak. Saya kalau dilihat dari dekat ya, bekas six pack saya itu ada. Karena dulu saya pernah six pack. Nah, waktu saya jadi apa? Jadi pemeran iklan, dulu kan badan saya kan keren banget. Ya. Kamu kalau pengen lihat saya, badan saya seperti apa ya, lihat anak saya tuh. Gitu, Pak. Jadi kolesterol yang tinggi, gula darah yang rendah itu modal umur panjang, bagus banget. Makanya saya sarankan jangan cek gula darahnya. Gula darah puasa, gula darah setelah puasa itu kadang menipu. Karena orang yang merokok juga kadang-kadang gula darahnya melonjak tinggi. Orang yang stres juga kadang-kadang gula darahnya melonjak tinggi gitu. Tapi kalau kamu cek HbA1c-nya, nggak bisa tertipu. HbA1c-nya di bawah 6, 5,7, 5,2 atau 4,7 itu HbA1c yang bagus banget, hemoglobin dalam darah itu yang dicek ya. Jadi itu yang betul gitu. Makanya saya selalu bilang jangan takut makan telur. Masih ada yang tanya, Pak, kuningnya juga? Ya kalau kuningnya kamu tidak makan namanya bukan telur. Yang namanya telur itu ya pasti ada kuning sama putihnya. Kalau telur ayam gitu. Telur apa aja, Pak, yang boleh dimakan? Yang lazim ya telur puyuh, telur bebek, telur ayam, itu yang lazim ya. Kalau enggak lazim ya dikit enggak lazim ya telur penyu, telur kepiting, telur ikan, itu yang kurang enggak lazim. Tapi kalau bicara masalah telur pasti orang tahu telur ayam. Ya, ayam apa lagi pasti ditanya. Ya terserah kamu mau ketemu ayam hutan bertelur, telurnya kamu ambil juga boleh. Ya, kamu mau ketemu telur telur apapun ya silahkan aja. Ingat loh, binatang yang dipakai Tuhan untuk bertelur itu rata-rata punya keajaiban yang sangat luar biasa. Binatang yang bertelur, meskipun tidak ada jantannya, dia bisa bertelur. Tetap bertelur. Gitu. Ya, jadi terus kemudian ada wacana-wacana yang itu telurnya telur suntikan, telur hormon. Itu banget. Nggak ada itu telur hormon, nggak ada. Ya, kamu harus belajar banyak tentang itu. Kalau genetiknya ayam, itu dibuat memiliki genetik khusus, ya itu bisa jadi. Tapi kalau telurnya itu hasil dari suntikan, enggak, itu bohong. Ya kamu jangan terlalu gegabah. Ini telur sama madu itu banyak pemahaman yang salah di antara masyarakat. Nah, saya sudah meluruskan yang selurus-lurusnya. Tinggal kamu mau percaya apa tidak, kan semua keputusan di kamu. Itu. Ya banyak yang bantah sih, ya silakan aja, enggak apa-apa. Gitu. Yang jelas saya enggak mau pusing dengan hal yang enggak perlu saya perdebatkan di situ. Kamu terima syukur enggak juga enggak apa-apa. Ya, dan itu semua bisa kamu pelajari
di pengetahuan.